Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyesah kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menyampaikan kepada para rasul bahwa akan terjadi penganiayaan terhadap mereka. Para musuh yang akan menyerang itu ibarat serigala, dan para rasul bagaikan domba. Serigala nalurinya selalu menyerang, sedangkan domba tidak punya naluri untuk menyerang. Domba adalah binatang yang jinak dan pasrah. Yesus menasihati agar sebagai domba, para rasul bersikap tulus seperti merpati. Merpati juga bukanlah binatang yang suka menyerang. Merpati itu setia dan bersahaja. Para rasul juga harus cerdik seperti ular. Ular merupakan simbol kebijaksanaan dalam budaya Mesir kuno. Ular paling pintar menghindari musuh. Karena itulah Yesus mengatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sadar bahwa perutusan yang akan diemban para murid-Nya tidak mudah. Oleh karena itu, mereka perlu mempunyai kecerdikan dan ketulusan. Walaupun ada banyak tantangan, tugas pewartaan harus berjalan terus.
Para murid akan berjalan membawa kabar gembira, namun tidak semua orang mau menerima mereka. Maka Yesus sudah mempersiapkan mereka sejak awal. Oleh karena itu, para rasul harus pandai menghindari musuh. Pewartaan mereka tidak boleh berhenti oleh penganiayaan. Mereka harus menyelamatkan diri dari orang-orang yang memusuhi mereka, supaya dapat tetap mewartakan kerajaan surga. Mereka harus selalu menjaga agar pewartaan kerajaan surga tetap lestari. Kita semua yang sudah dibaptis dan sebagai murid Yesus juga dipanggil untuk berpartisipasi dalam melestarikan pewartaan Injil kepada orang-orang yang terlibat dalam hidup kita. Kita semua diutus dan dibekali oleh Tuhan untuk terus bergerak maju. Untuk itu, kita harus membekali diri dan membina diri agar semakin cerdik dan tulus. Mari kita mulai dengan memberi kesaksian akan kabar gembira ini dari yang paling dekat dengan kita, keluarga, tetangga kita, tempat tugas kita, dan orang-orang yang sering terlibat dalam hidup kita. Tuhan memberkati.